Dalam pemungutan pajak, negara harus mendapatkan izin lebih dahulu dari rakyat, karena pemungutan pajak dapat dipaksakan dan tidak ada kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjuk. Berkait dengan hal tersebut, dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini merupakan dasar filosofi pemungutan pajak karena tidak ada perpindahan kekayaan tanpa persetujuan pemilik, dan ini menunjukkan bahwa masyarakat atau pemilik memberikan izin atas perpindahan sebagian kekayaannya kepada negara melalui proses pembuatan undang-undang di mana wakil rakyat memberi persetujuan. Bahkan di negara lain pun terdapat dalil pajak yang terkenal, yaitu kalau di Inggris, no taxation without representation. Kalau di Amerika, taxation without representation is robbery, artinya pajak tanpa adanya undang-undang adalah perampokan. Dalil tersebut dimaksudkan untuk menghindari anggapan bahwa negara itu sama dengan perampok karena perpindahan sebagian kekayaan rakyat atau pembayaran pajak tanpa izin pemilik atau rakyatnya. Teman-teman, kita sudah tiba di perampokan pajak yang ke-12. Ini bukan 02 ya, 12 teman-teman ya, 12. Jadi ini buat teman-teman yang belum tahu ya, ini adalah ada sebuah pemeriksaan pajak ya atas PT Arion di mana diduga teman-teman telah terjadi upaya atau usaha perampokan pajak ya oleh terduga oknum-oknum tertentu teman-teman ya, bukan secara umum ya tetapi oknum tertentu. Dan kita sangat beruntung ya, PT Arion sudah bersedia untuk datang ke podcast kita ya. Gua capek-capek lah ngundang mereka ini mau hadir di sini. Gua sudah meyakinkan mereka dengan susah payah akhirnya mau juga untuk kita buka ke publik ya. Dan tentu saja mereka yang akan dirugikan teman-teman ya, karena, data-data mereka terbongkar. Tetapi demi kita semua teman-teman, PT Arion, eee, nggak apa-apa deh ditumbalkan deh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aman Mas, aman Mas. Dibuka semua datanya untuk kita analisa teman-teman ya, untuk supaya terbongkar semua modus-modus seperti ini teman-teman ya, dan supaya jangan ada lagi teman-teman yang lain yang mengalami hal seperti ini. Oke, apa kabar Pak Rinto? Masih sehat Ya, ya? sehat Mas, semangat Mas, semangat Mas. Belum meriang ya? Belum Mas, belum Mas. Oke, mantap. Hari demi hari teman-teman kita akan ungkap semua dugaan perampokan pajak supaya para oknum itu bisa sadar teman-teman ya. Bukannya kita mau cilakain mereka, tapi supaya mereka bisa sadar. Oke Pak, bagaimana ini Pak mengenai 12 ini kalau nggak salah KKP kemarin ya? Ya, KKP. Bentar, saya share dulu. Ini Mas, topik yang ke-12 adalah tergugat yaitu Direktorat Jenderal Pajak telah bertindak sewenang-wenang karena tidak diberikannya KKP Mas, kertas kerja pemeriksaan sebagai dasar penerbitan SPHP. Yang dilanggar yaitu Pasal 9 huruf A PMK 17 tahun 2013 yang berbunyi kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus didokumentasikan dalam bentuk KKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf I dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. KKP wajib disusun oleh pemeriksa pajak dan berfungsi sebagai ini Mas, yang poin 2 yang saya sebutkan yaitu bahan dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak mengenai temuan hasil pemeriksaan itu Mas. Yang keempat, yang poin 4, sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh wajib pajak gitu Mas. Ini kronologinya ini adalah SPHP yang 10 Mei SPHP 10 Mei diterbitkan oleh Kepala Bidang Pemeriksaan Tenaga Intelijen dan Penyidikan yaitu Pak Agus Mulyono. Oh Pak Agus lagi, apa Ya, kabar Pak Agus? Sehat-sehat ya Pak Agus? nah, Namanya disebut terus. terus pada tanggal 12 Mei 2023 penggugat mengirimkan surat nomor 001 Arion PJK 5/2023 tanggal 11 Mei 2023 tentang permohonan rincian dasar perhitungan dalam SPHP Mas. Ini maksud kami KKP itu Mas. Ini Mas ya, kami sudah mengirimkan Mas ya. SPHP kan tanggal Oke, 10 Mei Mas ya. Tanggal 11 Mei langsung kami surati Mas. Karena oke, SPHP-nya itu cuma 6 lembar atau 7 lembar Mas. oke, Jadi nggak ada angkanya itu Mas. Nah, oke, ini Mas. Ini permohonan rincian dasar SPHP. oke, Ini Mas ya, diterima oleh Kanwil 12 Mei oleh oke, Selina. oke. Terus
Tergugat memberikan jawaban. Penggugat melalui surat nomor S 202 garing WPC 124 garing 2023 tanggal 16 Mei 2023. Jadi surat tadi kita kirim 12 Mei, 16 Mei mereka jawab, Mas. 5 hari kemudian. Ini Mas ya. Ini mereka kirim 16 Mei, Mas ya. Oke. Nah, intinya gini, Mas. Menjawab surat saudara disampaikan kepada kami, yaitu surat 001 Arion PJK 5 2023 tanggal 11 Mei 2023 tentang permintaan rincian dasar perhitungan koreksi dan surat nomor 003 garing Arion PJK garing 5 garing 2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang permohonan peminjaman kembali seluruh dokumen pemeriksaan yang dapat kami jelaskan sebagai berikut. Nah, ini Mas ya, yang paling ini kan yang satu Mas ya. Bahwa daftar temuan menurut pemeriksa sudah dijelaskan dan dirinci di dalam daftar temuan koreksi sebagai lampiran SPHP. Sebelum diterbitkan SPHP, daftar temuan koreksi tersebut sudah disampaikan dan dijelaskan kepada wajib pajak. Ngomongnya gini aja, Mas, tanpa memberitahu yang mana, gitu, Mas. Oke. Nah, kalau yang nomor 2 ini, kami sebenarnya meminta kembali pinjam dokumen, Mas, karena kan dokumen nggak boleh, Mas, kami minta kan, Mas. Makanya judulnya surat kami yang kedua tadi pinjam. Untuk pinjamnya bukan untuk apa-apa, Mas, untuk mencari angka ini, Mas. Angka yang diduga sulap-sulapan tadi, Mas. Ya. Nah, ini lagi, Mas. Yang tanda tangan adalah ganti lagi, Mas. PLH Kepala Bidang Pemerintah Penagihan dan Hani Rahmat Budi Nor Kusuma. Oh, Pak Agus lagi keluar. Kita jangan buruk sangka ya. Ya. Nah, berdasarkan surat jawaban tersebut, tergugat menolak untuk memberikan rincian dengan alasan disampaikan pada saat proses pemeriksaan. Hal ini merupakan kesalahan karena apa yang disampaikan oleh pemeriksa adalah belum final. Jadi gini, Mas, memang pemeriksa itu pernah mengirim ke kita, Mas, Excel ke tim kami. Cuman itu belum final, Mas, filenya. Nah, nggak nyambung dengan angka yang ada di SPHP, Mas Awan. Nah, yang kami permasalahkan ini kan, sekarang gini, Mas, sekarang Mas Awan bayangkan, kalau pemeriksa pajak hanya ngomong yang prosedur yang nggak boleh dilanggar hanya menerbitkan SPHP dan menerbitkan undangan pembahasan akhir, kan gitu, Mas? Ya. Sekarang kalau kita dapat SPHP, Mas, tidak ada rinciannya, tidak ada KKP-nya, gimana, Mas, kita itu cara jawabnya, Mas Awan? Betul. Nah, mungkin memang mereka menganggap PTRN adalah sakti, Mas. Jadi sakti kita bisa meneropong angka itu, gitu, Mas. Bisa terbang, bisa meneropong, bisa menghilang, bisa bisa datang dalam sekejap. Luar biasa PT Arion nih. Emang hebat nih, luar biasa. Lah ini, Mas, ini pasalnya kan ini, Mas. Bahan dalam melakukan pembahasan akhir, kan nggak ada bahannya, Mas. Yang ada bukan pembahasan akhir, Mas, penghakiman akhir, gitu, Mas. Ya, betul, betul. Jadi pada akhirnya, apakah KKP ada atau tidak ada? KKP akhirnya ada, Mas, diberikan, Mas. Di pengadilan? KKP itu diberikan 2 kali, Mas. 2 kali, Mas. 2 Oke. kali, yang pertama itu cuma diberikan sekitar 15 halaman aja, Mas, dari total 72 atau 74 halaman. Nah, yang KKP full ini kita terima saat sidang lagi, Mas. Kalau nggak sidang, nggak dikasihkan, Mas. Oke, jadi dia Eh, pernah kasih 15 itu gara-gara apa? Bapak minta via surat lagi atau gimana? Gara-gara saya menemui kepala kantor, Mas. Saya menemui kepala kantor, saya mempermasalahkan begitu banyak prosedur yang dianggap oleh tim pemeriksa. Hmm. Akhirnya kepala kantor, ya nantilah kamu saya kasih rinciannya. Jadi kayak rincian itu kan data kita, Mas. Kayak katakan kan kita minta data kita itu kayak berat banget itu, Mas. Oke, Hmm. jadi lain kali sih Bapak bikin surat aja. Jika data kami tidak diberikan, maka saya anggap pemeriksaannya batal. Kan gitu aja. Oh, iya ya. Kan dia boleh tuh, dia boleh bikin surat kan. Iya, Dia iya. boleh nulis, kalau Anda tidak hadir, maka kami anggap Anda tidak mau hadir, kan gitu. Iya, betul, Mas. Sekarang kita bikin suratnya, ada pasal khusus nih. Jika Anda tidak memberikan permohonan ini, maka dianggap pemeriksaannya batal, gitu aja. Oh, kalau yang ini, Mas, kalau yang undangan pembahasan akhir yang kedua, kami sampaikan seperti itu, Mas. Yang tanggal tanggal 10 Agustus tadi Ah, itu kan karena waktu 1 jam, Mas. Nah, kami kirim surat balik, Mas. Yaitu kami ngomong bahwa ini undangan ini udah nggak berlaku karena udah nggak sesuai. Harusnya 2 bulan itu sejak SPHP, yaitu 9 Juli Anda menerbitkan LHP, bukan pembahasan gitu loh, Mas. Yang 10 oh, Agustus tadi itu, Mas. Heeh. akhirnya gara-gara Bapak kirim surat itu, jadi nggak ada pertemuan? Nggak ada, Mas, karena kan percuma juga, Mas. KKP diberikan cuma 15 halaman. Yang lainnya kan nggak tahu, Oh, Mas. saya kira Bapak Itu betul-betul menggunakan ilmu menghilang.
Langsung nyampe ke sana? Enggak ya? Oh, enggak dipakai ilmu itu, Pak? Oh, anu Mas, belum Mas, belum, Oh, belum. belum. Saya kira langsung telepon pesawat jet kan, langsung datang, cut, nyampe sana gitu. Oh, enggak ya? Oh, kirain jadi pertemuannya 1 jam Itu pun itu. Mas, KKP yang kami terima Mas, yang lengkap itu yang 72 atau 74 halaman, itu pun belum lengkap juga sebenarnya Mas. Ada angka-angka yang nggak nyambung Mas, menurut tim kami seperti itu Mas. Oke. Jadi ini Bapak akan bahas satu persatu di pengadilan dong? Oh, iya Mas, pasti harus kami bahas Mas. Apakah hakim mau membahas satu persatu begitu? Ya kalau nggak mau ya nanti ini Mas, saya ngomong bahwa kami sudah membuatkan rekaman videonya kami sampaikan gitu aja Mas. Tapi kan nanti di persidangan akan kami singkat atau ini Mas. Intinya kan gini Mas, kenapa kok harus ini kami buktikan Mas? Karena kan ada 5 alat bukti kalau nggak salah Mas dalam pengadilan pajak. Yang pertama adalah bukti surat atau tulisan, itu kan kami sudah Hmm. banyak Mas ya, Hmm. surat atau tulisan. Nah, yang kedua adalah keterangan ahli Mas. Hmm. Keterangan Ya. ahli, lah nanti kami akan hadirkan, itu rencananya akan kami hadirkan secara onset, Mas. Terus yang ketiga adalah keterangan saksi, Mas. Hmm. Nah, nanti bisa Mas saksinya itu bisa dari mereka, kalau nggak mau ya nanti dari tim saya, Mas. Yang Hmm. keempat ini adalah pengakuan para pihak, Mas. Nah, saat Hmm. saat kami paparkan pembuktian dokumen ini semua, Mas, itu nanti harapan kami kan dapat yang pengakuan, Mas, dari para pihak, gitu, Mas. Ah, Baru yang kelima adalah pengetahuan pengetahuan hakim. hakim. Tapi kan minimal kan 2 alat bukti, Mas. Hmm. Keterangan ahli, kami kan sudah sampaikan bahwa kami akan menghadirkan ahli. Ya. Nah, harapan saya ini nanti kami dapat 4, Mas. Alat bukti dapat 4, yaitu keterangan bukti surat itu sudah banyak. Ini Hmm. keterangan ahli akan dapat, Hmm. keterangan saksi dari tim saya ada yang mau bersaksi, dan Hmm. pengakuan para pihak sudah banyak juga, ada beberapa poin yang sudah kami ini Mas ya, kami tandai saat persidangan sebelum-sebelumnya itu, Mas. Jadi kami rencananya Oh. akan punya 4 bukti Mas nanti Mas. Jadi udah nanti pengetahuan hakim ini untuk melengkapi aja Mas. Wow, mantap Pak, mantap. Kita Karena tunggu ya. kasihan Mas, kasihan kalau majelis hakim tidak di tidak apa Mas ya. Kalau ini Mas ya, penggugat kami ini wajib pajak tidak bisa menyajikan yang enak seperti ini Mas, itu majelis hakim juga kasihan Mas, karena kasus yang diperiksa juga banyak Mas Awan. Terus Hmm. secara sistem IT-nya dari pengadilan pajak juga sering error. Nah, Hmm. yang itu nanti kami bantu lah Mas. Kami juga Hmm. kasihan karena kami juga vendor pemerintah Mas. Kami banyak membantu dari instansi pemerintah untuk Hmm. membenahi IT-nya Mas. Oke Pak. Jadi sidang berikutnya kapan Pak? 4 April Mas, saat bulan puasa Mas. 4 April ya? Ya, Sidang online? online Mas. Nanti yang sidang Oke. berikutnya harapannya sudah konsep yang untuk keterangan ahli Mas. Heeh. Oke, siap Pak. Jadi kita tunggu tanggal 4 April ya, Oke dan Mas. kita akan mendukung dengan menyiarkan juga secara live supaya teman-teman semua juga teredukasi dan tahu ya bagaimana proses pengadilan di pengadilan pajak. Oke Mas, siap siap Mas. Oke Pak, next-nya apa nih Pak? 13. Oke, yang next-nya ini Mas ya. Topik yang ke-13 yaitu tergugat telah bertindak sewenang-wenang karena SPHP diterbitkan berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan KKP. Oh, ada KKP, ada SPHP, tapi nggak nyambung? Iya, Mas. Ampun, ngapain dia bikin 70 halaman KKP? Ini jangan-jangan yang bikin KKP itu anak-anak masih unyu-unyu, masih SMK, itu bikin yuk KKP belajar yuk gitu kali-kali ya mungkin ya? Ini ada juga, Mas, dari ini kalau nggak salah, Mas, kalau nggak salah dari tim saya pernah bertemu Pak Wisnu, Mas, yang kemarin sidang terakhir itu ngomongnya gini bahwa kamu nggak perlu membuktikan angka-angka ini dari kami, yang kamu perlu buktikan angka yang nggak ada dari mereka tuh kami yang suruh buktikan, Mas. Jadi dibalik, Mas. Kami yang seakan-akan jadi pemeriksanya, Mas. Jadi angkanya dari mereka untuk mendraw itu buktinya harus dari kami gitu loh, Mas. Kami yang suruh membuktikan angkanya mereka itu loh, Mas. Maksudnya pembuktian terbalik. Betul. Luar biasa Pak Wisnu, Pak Wisnu. Pembuktian terbalik itu hanya ada di TPPU Pak. Setahu saya begitu ya. Oh, Pencucian gitu, Mas. uang. Iya, 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 iya. Itu kata Pak Alvin Lim, bukan kata gua. Pak Amin ini. Nggak bisa. Pembuktian terbalik berlaku di perpajakan. Kalau begitu, lu tembak aja suka-suka hati. Seperti kata Pak Lito, tembak aja Iya, suka-suka hati. Kalau lu tidak bisa buktikan gua salah, maka ini benar. Kan gitu maksud dia kan? betul, betul, Mas. Ya itu pesannya seperti itu, Mas. Mampuslah kita semua digituin, Pak. Matilah kita semua. Pokoknya kamu mencuri ya, kamu mencuri ya.
Kalau kamu tidak bisa buktikan kalau kamu bukan pencuri, ya jadi pencuri kamu. Iya, betul. Jadi ada satu prinsip yang namanya in cubi probatio probandi apa gitu ya, Hmm, bahwa siapa yang mendalilkan dialah yang punya beban harus. untuk membuktikan. Oke. Dia mendalilkan maka dia membuktikan. Iya, iya. Itu semester 1 Pak kuliah hukum Pak. Oke, oke, Mas. Aduh. Oke, kita akan spill lagi Pak untuk yang nomor 13 di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Thank you Pak Rinto. Oke, Mas. Terima kasih, Mas. Thank you Pak.